Saya nggak lebih pintar dari kalian, saya tidak lebih pintar, tapi saya mengalami semua. Dan ini ada yang main gitu. Pada waktunya saya bisa sampaikan namanya yang main. Ya, itu dari sana, dari luar. Orang yang dari luar hanya menggerakkan kaki tangan yang ada di dalam. Dan saya sangat yakin bahwa kaki tangannya di dalam ini tidak ngerti bahwa dia dipakai. Itu dia. Tapi pada waktunya nanti harus dibuka. Kalau dari luar state actor atau non state actor, Pak? Sebetulnya non-state, tapi pengaruhnya sangat besar kepada kebijakan dari negaranya. Kebijakannya itu langkah-langkahnya kita baca selalu pas dengan usulan dari non-state itu. Itu adalah keterangan dari mantan Kepala Badan Intelijen Negara, Hendro Priyono. Mbak Prof Tuti, non-state actor dari luar, asing bermain. Anda setuju? It is possible, ya. Saya tidak mengatakan bahwa itu tidak mungkin. Akan tetapi memang agak terlalu sederhana kalau kita melihat bahwa itu hanya semata-mata ada intervensi asing. Karena buat saya apa yang di dalam negeri itu juga kan menjadi pemicu yang luar biasa. Jadi asing itu hanya bisa main kalau di dalam itu juga ikut, ya. Dan di dalam itu kan bukan anak-anak kecil yang bisa diajak bermain, kan pasti orang-orang yang punya kekuasaan. Dan buat saya memang para penyelenggara kekuasaan negara ini memiliki sensitivitas yang sangat rendah. Dengan kata lain, mereka itu acap kali mengabaikan suara rakyat. Kenapa saya bilang begitu? Kami akademisi sudah turun misalnya sebelum pemilu. Kami sudah teriakkan ada masalah nih dengan pemilu. Kemudian kami dibilang, oh kalau gitu akademisnya itu partisan, kan gitu. Ketika sesudah itu kami menyuarakan lagi ada kabinet yang terlalu gemuk. Wah, itu kan karena nggak kebagian. Kan suaranya begitu. Lalu ada berbagai acara di mana akademisi berbicara, akan tapi kemudian dipandang bahwa kami itu sudah berpihak pada kelompok tertentu. Sebenarnya betul juga kami berpihak pada kelompok rakyat, gitu kan. Jadi bukan kekuasaan. Sehingga yang saya lihat adalah karena dari awal dulu itu ternyata tidak ada reaksi-reaksi keras dari masyarakat, mereka menganggap oh rakyat Indonesia ternyata bisa juga ya dikibulin ya gitu ya. Oleh sebab itu diteruskanlah pengambilan keputusan yang tidak berpihak pada rakyat, sehingga akhirnya menjelma menjadi satu kejengkelan yang luar biasa yang memang merupakan kumulasi dari berbagai macam kejengkelan yang oleh masyarakat. Kita coba dengar terlebih dahulu juga pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto soal siapa sebenarnya yang bermain di kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus. Saudara-saudara sekalian, kita waspada terhadap campur tangan kelompok-kelompok yang tidak ingin Indonesia sejahtera, tidak ingin Indonesia bangkit. Kita selalu diintervensi, selalu diadu domba. Jangan kita mau terus diadu domba. Mbak Alisa, ya. Pak Hendro, kemudian Pak Prabowo sama-sama mengatakan ada intervensi dan kita diadu domba. Anda sependapat dengan sinyalemen dari Pak Presiden? Tidak. Tidak. Kenapa? Tidak. Yang mengadu domba itu siapa? Kita lihat realita. Rakyat hidup susah itu realita atau narasi-narasi yang dibuat oleh asing? Undang-undang yang dibuat sembunyi-sembunyi dalam waktu cepat untuk kepentingan penguasa itu realita atau narasi dari asing? Polisi brutal pada demonstran atau bahkan pada rakyat biasa dalam misalnya perebutan tanah untuk kepentingan pengusaha, itu realita atau narasi yang dibuat-buat oleh asing untuk menyerang Indonesia? PBB naik ugal-ugalan itu narasi yang dibuat oleh asing atau realita? Anggota DPR yang sama sekali tidak hidup pada ruang masyarakat dan bersikap sangat pongah menganggap orang Indonesia tolol semua, itu realita atau narasi asing? Semuanya itu realita.
Jadi kalaupun tidak ada antek-antek asing atau tidak ada campur tangan asing, apakah benar kita akan menuju yang Indonesia yang besar, yang maju tadi itu? Kalau ini masih diterus-teruskan, saya justru khawatir dengan pandangan Pak Presiden dan jajarannya. Oke, baik. Bung Marzuki, yang pernah punya pengalaman sebagai UN Special Envoy di berbagai negara, Pak Hendro dan kemudian Pak Presiden mengatakan ada intervensi asing. Dan kemudian UN, Komisi HAM PBB juga mengatakan perlu dibentuk sebuah tim investigasi menyeluruh untuk mengungkap sebetulnya apa yang sedang terjadi. Gimana Anda lihat? Ya, di PBB sekarang ini Komisioner Tinggi ya Hak Asasi Manusia sangat aktivis ya. Pernyataan-pernyataan yang keluar dari PBB itu rutin sebetulnya dan tidak hanya tertuju pada Indonesia. Banyak negara-negara lain juga yang disorot oleh PBB. Hanya prosesnya tentu harus kita pahami bahwa PBB akan memberi laporan kepada anggota-anggota di UN ya, di Geneva tentang apa yang terjadi di Indonesia kalau ditanya, dan harus siap. Dan karena itu adalah dalam kepentingan pemerintah Indonesia untuk bisa memberi keterangan kepada Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia di PBB mendahului kumpulan atau pengumpulan data oleh UN sendiri. Jadi inilah, jadi kembali lagi harus ada suatu sikap proaktif dari pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan masalah ini, untuk bisa menangkis pertanyaan-pertanyaan dan tekanan-tekanan dari luar yang kalau tidak diindahkan oleh Indonesia akan lebih aktif lagi di masa-masa yang akan datang. Nah, ini kan yang mau kita cegah ya, agar supaya kita merespon lebih dahulu ya. Oke, baik. Negeri. Mas Dirman, kalau Mas Dirman lihat kenapa Presiden kemudian mengatakan ada intervensi asing? Apakah memang masalah domestik yang Mbak Alisa katakan tuh tidak diketahui atau gimana? Yang disampaikan oleh ketiga pembicara ini sebetulnya deretan realitas yang seharusnya memang sudah ditangkap dengan baik. Tapi kan tadi ada satu unsur di mana kepekaan itu entah kenapa hilang gitu. Dan tadi gabungan antara sikap anarkis politik yang mau sewenang-wenang tadi ditambah dengan ketidakpekaan, ditambah dengan kepongahan. Saya mau kasih contoh. Setelah demonstrasi agak reda, di depan gedung DPR berbarislah polisi dan tentara bersimpuh di bawah tuh. Kemudian di depan sana ada kursi, ada Pak Kapolri tentu saja karena komandannya. Tapi ada pimpinan DPR duduk di atas kursi. Sampai situ saya masih bisa terima karena ya sudahlah pimpinan DPR. Tapi sebelahnya lagi ada pesohor yang konon jabatannya adalah utusan khusus presiden bidang kesenian. Yang tidak ada urusan sama politik, tidak ada urusan keamanan segala macam. Menurut saya itu sesuatu yang di tengah-tengah suasana masyarakat yang belum lagi reda, tapi tidak tahan untuk menunjukkan kepongan tadi gitu. Jadi ini sesuatu contoh-contoh bahwa memang yang ada adalah gabungan ketidakpekaan dari waktu ke waktu, kemudian muncul dengan kesulitan masyarakat tadi yang disebut oleh Mbak Alisa. Nah, Mas Budiman, 29 Mei 1945 itu kan pembukaan sidang PPUPK tuh. Mr. Yamin antara lain menggarisbawahi bahwa pada suatu waktu diperlukan pengurus negara. Pengurus negara. Dengan syarat-syarat dua. Nomor satu, berilmu. Nomor dua, punya sensitivitas, punya hati nurani gitu. Nah, sikap-sikap seperti tadi itu, apakah menunjukkan, dan juga tadi sejumlah tindakan-tindakan yang merubah undang-undang begitu cepat, itu adalah sikap-sikap yang menunjukkan bahwa level kedalaman ilmu itu memang makin merosot. Makin merosot. Nah, saya kan berharap nih orang-orang seperti pimpinan DPR itu bergaulnya dengan Pak Marzuki Darusman, dengan Prof. Kristuti, dengan Mbak Alisa, sehingga mendapat masukan yang serius mengenai keadaan masyarakat. Bukan bergaul dengan pesohor, kemana-mana ditenteng kemana-mana, bahkan menimbulkan berbagai kerusakan persepsi kan. Jadi yang begini-begini menurut saya kalau mau diperbaiki memang harus ada introspeksi, harus ada pikiran mendalam bahwa tidak mungkin keadaan begini terus-menerus terjadi
Karena sesungguhnya harus kita akui bahwa masyarakat ini dengan gadgetnya itu melek 24 jam tentang apa yang terjadi. Informasi ya. Dan itu menjadi apa ya? Masukan bahwa tidak bisa lagi kita mengurus negara dengan cara seperti itu. Oke, baik. Lalu apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah setelah demonstrasi mereda? Kita bahas setelah jeda berikut ini.